Bagaimana Bapak mengatasi kendala atau tantangan yang tadi Pak sebutkan sudah jelas dalam implementasi di kelas. Saya dari sekolah Baju, kalau saya akan Siapa namanya? Terima kasih. Saya nama lengkapnya saya Gotli Pemuna, untuk biasa dipanggil Faisal, asal dari Semau. Orang Timur. Karena tidak ada satu materi yang dibuat di kantor terutama saya ditanya observasi kalau teman-teman yang pertama maka biasanya harus biasanya melakukan games atau minggu depan Ya, di SMK 1 sudah menerapkan kurikulum merdeka, kurikulum merdeka belajar. Itu sudah diterapkan dari 2022. Ya, jadi sebelumnya ada namanya kurikulum SMK PK Pusat Keunggulan, lalu setelah itu baru kita sekarang sudah kurikulum merdeka dari tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah sekitar berapa tahun? Sekitar 3 tahun sudah berjalan sekolah kita itu menerapkan kurikulum merdeka belajar. Saya punya selama sekolah, selama pas selama pengalaman dari besar ngomong apa saya pergi, saya penting dalam. Oke. Jadi untuk kurikulum merdeka belajar ini saya masuk di sini 2021. Januari saya masuk di sini. Ya, masuk di sini. Itu belum 2022, yaitu masih SMK PK. Setelah itu 2022 baru kita mulai menerapkan SMK merdeka belajar, kurikulum merdeka belajar. Nah, untuk kurikulum merdeka belajar ini sendiri menurut saya bagus. Bagus kenapa? Karena kita sekolah diberikan kebebasan. Jadi kita tidak terpaku pada misalnya kurikulum dari pusat seperti ini. Tidak boleh kita rubah-rubah. Kita harus ikut kurikulum itu, tidak. Jadi kita dikasih kebebasan untuk kita menentukan sendiri disesuaikan dengan keadaan sekolah kita seperti apa. Nah, kita di sini kan SMK, ya, sekolahnya SMK. Nah, untuk sekolah SMK itu sendiri yang saya untuk kuliah itu untuk mereka tamat dari sini dan mereka kuliah itu masuk dalam pilihan ketiga, opsi ketiga. Opsi pertama itu mereka wirausaha atau mereka usaha sendiri, ya, usaha kecil-kecilan mungkin itu mereka usaha sendiri. Dan yang kedua itu mereka bekerja di dunia industri, di kantor, ya, itu dan lain-lain. Nah, opsi ketiga itu baru mereka kuliah. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mempersiapkan mereka sebelum mereka menuju ke mereka tamat, mereka mau usaha, mereka mau kerja, mungkin mereka mau kuliah. Yang kita lakukan itu adalah kita mengundang Dudi. Nah, untuk kurikulum merdeka belajar ini yang kita lakukan seperti itu. Jadi kita diberi kebebasan, jadi kita mengundang Dudi atau dunia industri itu ke sekolah. Lalu kita duduk bersama dengan mereka. Kita ada 5 jurusan di sini. Kalau kita KIJ kita undang, kemarin kita sempat undang Telkom, ya, ada Bisnet, ada Jakarta, kantor jaringan yang di Kupang sini. Kita mengundang mereka datang, kita duduk bersama-sama, lalu kita mencocokkan pembelajaran kita di sini. Kita belajar tentang apa? Materinya tentang apa? Lalu di sana di kantor mereka itu mereka mengerjakan tentang apa? Jadi kita tentukan ini, kita ngajar di sini tentang jaringan, kita tentang crimping kabel dan lain-lain. Kita tentang itu, kita bongkar pasang komputer contoh. Di Dudi, tidak, kita di sana kita tidak bongkar pasang komputer kerjanya. Kita di sana kita pasang jaringan. Oke, kalau begitu kita juga harus ngajar belajar tentang jaringan seperti apa. Apakah kita cuma teori atau kita praktek? Kita harus sesuaikan dengan mereka. Di sana mereka pasang ke rumah klien, rumah orang itu yang membutuhkan jaringan itu kita pasang ke sana. Berarti kita harus mereka bagaimana caranya mereka juga turun praktik untuk pasang juga. Kita harus sesuaikan itu. Jadi ketika mereka tamat dari sini, mereka bekerja di Telkom, sudah bisa pasang jaringan. Ya, mereka sudah bisa setting jaringannya di sini.
Kalau mereka masih kerja di kantor pemerintahan, mereka juga sudah bisa operasikan misalnya Office, Word dan sebagainya. Sudah bisa menginstal Windows. Kalau punya ada bermasalah di komputer, mereka juga menginstal. Jadi Merdeka Belajar ini menurut saya sangat bagus. Karena apa? Saya bilang tadi, kita diberikan kebebasan. Sangat diberikan kebebasan yang sangat luas. Kita bergerak sesuai dengan kondisi kita. Kita mau menciptakan kita punya anak itu seperti apa. Saya bilang tadi linear match itu harus ada. Jadi kita sinkronkan kurikulum, mereka tamat dari sini, mereka mau kerja, mereka mau usaha, mereka mau kuliah, mereka sudah punya bekal. Jadi menurut saya kurikulum pengalaman saya Merdeka Belajar ya, itu bagus. Kita kelas 10-nya masih umum, ya, belum ada pembagian konsentrasi, ya, mereka masih masuk pertama di sini kelas 10, ya, mereka di kelas mereka itu belum ada pembagian. Kelas 11 itu mereka dibagi konsentrasi, ya, dibagi konsentrasi itu 2 konsentrasi, konsentrasi TKJ sama konsentrasi yang namanya teknik transmisi dan telekomunikasi. Nah, kalau TKJ itu lebih ke belajar tentang komputernya itu sendiri, PC-nya, komponennya tentang itu komputer. Kalau transmisi itu lebih ke jaringan. Kita di sini tentang fiber optik. Karena apa? Karena misalnya di Telkom, di set bersama dan lain-lain, itu mereka jaringannya sudah fiber optik semua, ya, fiber optik. Jadi kita harus apa ya? Kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan mereka. Perkembangan sekarang, jaringan yang dipakai itu kabel apa? Oh, fiber optik. Kita di sekolah juga ada yang punya alat-alat itu, ada 2 koper, alat-alat untuk apa? Kita praktek tentang fiber optik. Dan kurang lebih seperti itu. Oh iya. Diskus keluar. Oke. Ya. Jadi bagaimana kita merancang? Saya bilang tadi, kita merancangnya itu awalnya kita harus undang dulu ke sini. Ya, kita undang dulu ke sini, lalu kita merancang sama-sama. Kita kurikulum Merdeka Belajar ini, materi yang ada ini kita mau buat seperti apa? Ya. Oh, kita di sini materi tentang install Windows, contoh, install Windows 7, 8, 10 dan lain. Ya. Oke, kita undang dulu ke sini. Oh, kita di sana juga butuh seperti ini, seperti ini. Sudah kita okein materi ini, kita terus tambahkan. Oh, kita kerimping kabel. Oh ya, betul, di sana mereka kerimping kabel juga, kita masukin. Ya. Oh, di sana mereka ini kita bagaimana kita sambung kabel optik. Oh, ya sudah kita masukin materi itu. Kita masukin materi itu. Jadi kita bagaimana caranya kita implementasikan itu kurikulum Merdeka Belajar itu kita mengundang dulu di sini sama-sama. Kemudian kelas 11-nya kita bagi konsentrasi TKJ dan komunikasi. Biar kita bisa menyesuaikan juga dengan apa yang diminta oleh kurikulum Merdeka Belajar. Ya, jadi itu yang kita lakukan biar kita juga bisa menghasilkan tamatan itu juga yang mereka sudah siap, ya, yang saya bilang tadi, siap kerja, kuliah dan wirausaha. Jadi itu yang kita terapkan di sini untuk kita mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Itu yang kita lakukan. Pertanyaan berikut, siapa saja yang kita gunakan dalam merancang kurikulum? Oke, sumber referensi itu pastinya internet, ada internet, perpustakaan, ya kan. Tapi sebaiknya kan sekarang anak masuk perpustakaan juga mereka agak pemalas. Ya, mereka pada fokus mengantuk duluan. Jadi kita di sini ada 15 lab, ya, 14 lab, ya. Itu semua ada komputer, jaringan semua ada. Kita sudah jelas jaringan LAN sudah semua di situ. Dan di sini juga ada wifi juga sudah ada di sekolah. Ya, kita ada beberapa provider, ada dari Icon-Flash, ada dari bisnis, ada dari Telkom. Jadi mereka bisa akses. Jadi di sini internetnya lumayan ada tersedia lah untuk kita guru-guru dan juga mungkin untuk anak-anak kalau diperlukan. Jadi referensinya kita dari internet. Ya, kalau kita ingin menambahkan materi yang kita ajar, ya, untuk referensi dari internet, dari YouTube, Google dan lain-lain. Itu kita mencari menambah referensi dari sini. Bagaimana dalam mengajar menggunakan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Oke, jadi kalau menurut saya lebih enak yang kurikulum sekarang. Memang yang sebelumnya itu bagus, tapi yang sekarang lebih enak. Kenapa?
apalagi kita sebentar. Jadi anak-anak itu lebih banyak prakteknya. Memang perlu teori juga, tapi antara presentasi antara teori dan